Actori in Complete Probation. Dalam perkembangan ini ada yang namanya mahasiswa kupu-kupu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel kita. Hari ini kita kedatangan seorang narasumber. Nama beliau Bapak Dr. Untoro SH.MH. Beri tepuk tangan yang gembira kepada beliau. Oke, terima kasih. Baik, untuk channel kita hari ini, kita kedatangan narasumber yang akan membahas mengenai SKPI, yaitu surat keterangan pendamping ijazah. Nah, baik Pak, ini kan SKPI ini sedikit awam lah ya Pak di masyarakat ya Pak. Iya. Apalagi orang-orang tua mahasiswa gitu ya Pak ya. Sebab taunya orang tua mahasiswa itu anaknya lulus mendapatkan ijazah gitu ya. Iya, betul. Iya. Ini kan perlu edukasi kepada orang tua maupun mahasiswa itu sendiri yang masih awam dengan SKPI ini. Pertanyaan awal dari saya sih, apa sih Pak SKPI itu kan itu? Sebab orang tua juga sedikit bingung gitu. Iya. Mereka hanya tahu ijazah dan transkrip nilai gitu. Kesempatan siang ini saya diberi kesempatan untuk menjelaskan tentang SKPI. Baik sahabat mahasiswa yang berbahagia, yang kami banggakan, perlu kami sampaikan perihal SKPI ini ya. Jadi memang SKPI sebagai kepanjangan dari surat keterangan pendamping ijazah. Nah, perlu juga disampaikan bahwa mahasiswa yang sudah menempuh pendidikan tinggi di tingkat universitas khususnya, nanti ketika sudah selesai akan mendapatkan dokumen yang namanya ijazah dan transkrip nilai. Nah, dua hal ini juga sudah cukup menggambarkan selama mahasiswa tersebut menempuh pendidikan di era sekarang ini dengan perkembangan zaman dan perubahan kurikulum yang semakin dinamis, menuntut perlu adanya semacam keterangan bahwa selama mahasiswa itu menempuh pendidikan tingginya, ada prestasi-prestasi yang sudah ditempuh. Misalnya, mahasiswa itu pernah mengikuti workshop atau pelatihan, kemudian seminar, atau hal-hal lain yang sifatnya adalah menunjang, menumbuh kembangkan potensi yang dimiliki oleh mahasiswa. Sehingga ketika mahasiswa lulus itu, dengan mencantumkan prestasi yang pernah diperoleh, dokumen SKPI itu mampu menjelaskan, mendeskripsikan kemampuan yang sudah dimilikinya itu, yang sudah diperoleh selama di bangku kuliah kepada publik, ya, khususnya ketika memasuki dunia kerja. Itulah makanya SKPI ini sebenarnya penting sekali. Jadi tidak hanya lulus dengan membawa ijazah dan transkrip, tetapi juga didampingi oleh dokumen yang berisi hal-hal yang menjelaskan prestasi-prestasi apa yang pernah diperoleh mahasiswa itu selama mengikuti perkuliahan. Bisa juga misalnya di bidang olahraga, kemampuan berbahasa asing. Nah, itu kan hal-hal positif yang perlu disampaikan kepada publik selama dia mengikuti perkuliahan. Berarti untuk SKPI ini tidak kalah penting dari ijazah ya Pak? Oh iya, jadi sebenarnya saling mendukung ya, saling mendukung bahwa prestasi akademik yang sudah diperoleh, yang tertuang di dalam ijazah dan transkrip itu didukung juga dengan kompetensi yang lain. Ini Pak, ini kan SKPI ini kan nggak semena-mena muncul ke permukaan. Nah, kita mau tahu nih dong Pak, apa sih landasan hukumnya gitu? Oh ya, ini kita orang hukum jadi memang semua harus ada dasar hukumnya ya betul. Kalau kita menyimak dasar hukum yang melandasi diterbitkannya SKPI itu, kita bisa melihat di
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 81 tahun 2014 tentang ijazah, kemudian sertifikat kompetensi dan sertifikat profesi pendidikan tinggi. Nah, ini sebagai dasar hukum, salah satu dasar hukum yang sebagai dasar untuk menerbitkan SKPI. Nah, di atasnya itu kan ada undang-undang gitu. Nah, cuman yang di tingkat peraturan menteri, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 81 tahun 2014. Nah, di UID sendiri dengan adanya Peraturan Menteri Pendidikan ini juga sudah merespon dengan diterbitkannya SK Rektor Universitas Islam Jakarta. Nah, SK Rektor Universitas Islam Jakarta ini tertuang dalam SK nomor 004/004-E titik 1 _R Romawi 1 _2018 tentang pemberian surat keterangan pendamping ijazah atau SKPI mahasiswa lulusan Universitas Islam Jakarta. Nah, jadi di tingkat universitas pun kita sudah mengikuti, sudah merespon apa yang sudah digariskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Gitu, ya. Jadi alhamdulillah sudah ada arah ke sana dan mahasiswanya juga sudah mendapatkan SKPI. Siap. Ya. Berarti UIJ itu mendukung penuh ya Pak ya? Ya, mendukung sepenuhnya gitu, mendukung sepenuhnya. Nah, untuk yang mahasiswa saat ini yang sedang menempuh di semester 8 pun khususnya di Fakultas Hukum juga sudah kami lakukan sosialisasi kembali ya. Mahasiswa juga supaya tetap semangat, tetap mengisi SKPI. SKPI itu kan dokumen yang harus diisi. Jadi diingatkan kembali bahwa kepada saudara-saudara yang di semester 8 ini ada dokumen yang harus diisi, yaitu SKPI. Nah, yang tidak kalah penting ini ya Pak ya, sebab ada beberapa mahasiswa yang belum tahu apa itu SKPI. Nah, yang terpenting itu kegunaannya nih Pak. Oh iya. Kan itu. Banyak yang kita tahu kalau ijazah dan transkrip nilai itu kegunaannya adalah pada saat mendaftar kerja bagi mahasiswa yang setelah lulus. Nah, kalau SKPI ini Pak kegunaannya? Ya, seperti tadi saya sampaikan bahwa saling mendukung ya, saling melengkapi antara ijazah, transkrip nilai, dan SKPI. Secara normatif, tujuan penerbitan SKPI bisa kita lihat di pasal 2 ayat 1 bahwa tujuan dari penerbitan SKPI memberikan bukti tertulis tentang capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran itu kan ada kemampuan pengetahuan, kemudian keterampilan khusus. Dokumen SKPI itu juga sudah disebutkan, contoh ini ya, contoh ada capaian pembelajaran sikap. Itu kalau sikap itu ada beberapa poin, misalnya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Kemudian juga bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Nah, itu capaian pembelajaran yang berkaitan dengan sikap. Kemudian ada juga capaian pembelajaran yang berkaitan dengan keterampilan umum. Nah, misalnya mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawahnya. Nah, jadi capaian pembelajaran yang berkaitan dengan sikap, keterampilan umum, keterampilan kerja, penguasaan pengetahuan itu banyak butirnya, Nah, butir-butir itu akan terekam, akan terlihat ketika mahasiswa itu mampu melakukannya dan terdokumentasi dalam bentuk SKPI. Ketika melakukan hal berkaitan dengan melamar pekerjaan, tentu pihak stakeholder mampu membaca rekam jejak itu kan. Nah, kita bisa melihat itu. Oh, ternyata mahasiswa ini dulu waktu masih aktif sebagai mahasiswa pernah mengikuti kejuaraan, pernah mengikuti pelatihan bahasa asing, misalnya bahasa Inggris,
punya kemampuan TOEFL dan sebagainya. Nah, itu kan perlu dimuat di dalam dokumen yang namanya SKPI. Berarti Pak, selain capaian pembelajaran, ada juga capaian aktivitas apa saja yang telah dilakukan mahasiswa Ya, selama betul. dia Ya, perkuliahan, betul. Pak, ya? Jadi, kalau dengan istilah rekam jejaknya lah ya, rekam jejak akademik selama kurang lebih 4 tahun ya, 4 tahun di bangku kuliah. Nanti dengan adanya SKPI ini Pak ya, kita akan melihat mahasiswa ini aktif atau enggak. Oh gitu, iya, ya. betul. Sebab Jadi, kita iya. lihat juga mahasiswa ini banyak ragam macamnya kan Pak Oh ya. iya, iya. Jadi ya memang sebagai insan akademik itu kan dengan sivitas akademika, kita sebagai sivitas akademika terikat dengan tridharma perguruan tinggi. Pendidikan dan pengajaran, ada penelitian, ada pengabdian pada masyarakat. Nah, oleh karena itu sangat pas, sangat cocok SKPI ini ya sebagai surat keterangan pendamping ijazah. Siap, berarti setiap perusahaan bagi mahasiswa yang melamar, yang setelah lulus melamar pekerjaan itu bisa melihat ya Pak ya, bahwasanya ini mahasiswa ini aktif enggak pada Ya. saat ini melakukan organisasi Ya. apa enggak, begitu ya Pak ya. Ya, betul. Yang jelas kompetensi dari mahasiswa itu bisa terbaca, bisa terlihat dari dokumen SKPI itu ya. Jadi dan masing-masing mahasiswa tentu berbeda. Isian SKPI-nya berbeda. Ada mahasiswa A yang mengisinya itu semua poin terisi, misalnya perlombaan, kemudian pernah mengikuti pelatihan, bahasa asing dan sebagainya. Tapi ada juga mungkin mahasiswa B yang mempunyai keahlian, pernah mengikuti pelatihan bahasa asing saja umpamanya, atau pelatihan di bidang hukum gitu ya. Beda-beda ya. Jadi sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh mahasiswa ya. Pokoknya semua aktivitas yang berkaitan dengan kemampuan prestasi untuk dituliskan di SKPI, dan ketika lulus benar-benar mampu menunjukkan kualitas, kemampuan, kompetensi dirinya gitu. Oke, baik Pak. Misal nih Pak, ada mahasiswa itu ada nggak sih Pak yang isinya kosong gitu kira-kira? Sebenarnya kalau kosong sama sekali sih tidak ada ya. Cuma mungkin mahasiswa itu karena kekurang tahuannya, karena kurang kefahamannya, jadi mau mengisi saja diabaikan. Padahal banyak, masa selama 4 tahun nggak pernah ada kegiatan kan? Kan pernah menjadi pengurus BEM, pernah mengikuti supremasi, pernah mengikuti mastama, atau pernah mengikuti webinar. Itu kan hal-hal seperti itu pernah diikuti oleh mahasiswa. Tapi ya memang mungkin karena dianggapnya itu tidak penting itu ya, atau keterbatasan waktu saking banyaknya aktivitas jadi nggak diisi gitu ya, padahal penting itu. Berarti sangat penting ya Sangat Pak, penting, pengisiannya, sangat Pak, penting ya. Berarti kalau ini perlu adanya sosialisasi kembali kali Pak Ya, ya. jadi setiap ini diingatkan kembali khususnya untuk semua angkatan yang sudah mengisi KRS, proposal skripsi sudah ditulis di KRS, untuk diingatkan kembali ya, diingatkan kembali bahwa semua aktivitas yang mendukung, yang menunjukkan kompetensi mahasiswa harus ditulis, tentu harus dibuktikan dengan dokumen misalnya sertifikatnya gitu ya. Tidak hanya pernah mengikuti pelatihan bahasa Inggris dan mampu berbahasa Inggris secara pasif atau aktif. Nah, memang kemampuannya punya, tapi kalau mau dimasukkan ke SKPI harus ada dokumennya, dokumen pendukung. Kalau dalam bahasa hukum itu siapa yang mendalilkan sesuatu, dia harus membuktikan actori in compete probatio. Nah, gitu. Jadi kalau mahasiswa menyatakan saya pernah mengikuti workshop pelatihan membuat perjanjian atau kontrak, nah ditulis. Nanti tentu ada dalam 2 bahasa ya, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, buktinya mana? Nah, itu kan dalam bahasa hukum sudah mendalilkan bahwa dirinya pernah mengikuti pelatihan, maka harus membuktikan juga. Secara administrasi harus dibuktikan. Berarti nggak ada yang ngisi asal-asalan ya Pak. Oh ya? iya, betul. Itu kan menyangkut nama baik ya, nama baik juga. Bahwa apa yang dimiliki kemampuannya itu secara administrasi ya terbuktikan, dalam faktualnya juga terbuktikan.
Gini Pak, kan pada saat Bapak kuliah, pada masa itu kan belum ada SKPI dan lain-lain. Ya. Nah, ini bagaimana sih Pak tanggapan Bapak? Apakah SKPI ini perlu atau tidaknya Oh Pak? iya. Ya memang kalau kita menoleh ke belakang, di era saya itu memang belum ada SKPI. Tetapi di awal tadi saya sampaikan bahwa perkembangan kurikulum yang dinamis dan memang mengarah kepada keterampilan, pada kemampuan mahasiswa untuk berkompetensi di bidang ilmunya, maka bersyukur sekali sebenarnya bagi mahasiswa-mahasiswa yang sekarang ketemu dengan kurikulum saat ini dan menekankan pentingnya SKPI. Ditambah lagi sekarang ada MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, MBKM itu pun juga ketika mahasiswa mengikuti MBKM bisa juga nanti diisi di SKPI. Gitu. Artinya saling berkaitan ya. Jadi makanya bersyukur sekali untuk mahasiswa yang saat ini dengan paradigma yang baru, perubahan kurikulum dengan dinamisnya, maka sampailah kepada SKPI, sampailah kepada MBKM. Itu juga bukan berarti kurikulum yang lama di era saya khususnya itu tidak bermutu, tidak. Ya, waktu itu dengan kondisi yang ada, dengan kurikulum yang ada, ya kami dididik dengan kurikulum yang berlaku. Tapi alhamdulillah dengan perkembangan kurikulum yang saat ini kami masih bisa mengikuti dan sangat mensupport gitu. Gitu ya. Berarti memang SKPI ini sangat perlu ya? Sangat perlu. Artinya tidak hanya bentuk formal SKPI-nya, tetapi juga keterampilan kompetensi dari mahasiswa itu memang harus ada. Apakah ada pengawasan lebih atau pendampingan lebih nggak Pak? Bagaimana supaya mahasiswa ini bisa lebih aktif atau lebih berorganisasi kan itu? Sebab yang namanya dalam perkembangan ini ada yang namanya mahasiswa kupu-kupu kan itu ya. Oh iya. Mahasiswa kuliah pulang kan Iya. itu. Apakah ada nggak Pak daya tarik atau solusi bagi mahasiswa-mahasiswa ini agar lebih aktif dan mau lebih berorganisasi untuk mengasah skillnya kan gitu? Oh iya. Perlu juga jadi dari prodi, dari yang namanya belajar itu bisa di bangku kuliah, kemudian bisa juga di saat kita bekerja. Tetapi karena kita sekarang masih kuliah, ya memang jembatan yang bisa kita tempuh misalnya dengan jalan magang. Nah, magang itu kan di MBKM kan juga ada dibuka. Nah, itu nanti ketika mahasiswa sudah mengikuti program MBKM, bisa juga dimasukkan di SKPI. Jadi memang support dari prodi, dari ya semua sivitas akademika lah ya. Semua itu harus mendukung ke arah sana. Mungkin dari teman-teman yang sudah punya pengalaman itu bisa saling bertukar pikiran. Oh enak loh, kita sudah bisa pelatihan ini, kamu nggak ikut. Oh kapan memang acaranya? Kemarin. Waduh, berarti saya ketinggalan ya. Oh, tapi masih ada gelombang 2. Nah kan berarti bisa mengikut. Atau juga dosen juga ketika menyampaikan materi di kelas bisa juga menyisipkan hal seperti itu. Karena memang ini sangat membantu ya bagi mahasiswa dan mahasiswa seperti tadi saya sampaikan memang bersyukur sekali dengan kurikulum saat ini gitu. Siap. Oke. Berarti memang kesimpulannya SKPI ini sangat berguna bagi mahasiswa bila sudah lulus nantinya untuk melamar pekerjaan atau melihat track record dia ngapain aja sih kan itu selama kuliah gitu. Iya, betul. Sebagai pencatatan aja ya Pak ya. Berarti orang tua juga dapat melihat. Anak saya kuliahin ngapain aja sih? Iya. Gitu, Pak. Jadi di samping transkrip nilai ada laporan istilahnya untuk orang tua pencapaian selama mengikuti proses belajar mengajar di kampus. Nggak perlu lagi itu orang tua ya Pak ya, nanyain ke kampus, anak saya kuliah nggak ya? Anak saya gimana sih? Mestinya nggak usah ya. Karena dengan penuh tanggung jawab ketika belajar di kampus ya dia harus benar-benar belajar. Baik teman-teman, untuk pembahasan SKPI ini memang sangat perlu ya. Selain itu ijazah, transkrip nilai,
SKP ini sangat menunjang pada saat nanti teman-teman mahasiswa yang lulus untuk melamar pekerjaan. Dan SKP ini juga sebagai bukti kepada orang tua mahasiswa ini ngapain aja sih selama dia kuliah kan gitu Pak ya. Baik, terima kasih banyak nih sama-sama Bapak untuk pembahasan kita mengenai SKP ini. Tapi yang jelas, yang penting teman-teman mahasiswa tetap semangat ya. Kita sudah keluar dari pandemi COVID. Nah, kita sekarang harus melatih kembali untuk mengasah keterampilan kompetensi kita ya. Jadi sekali lagi kita dukung SKP ini ya. Jadi memang dalam perkembangan, dalam dinamisnya kurikulum mengarahkan supaya mahasiswa itu sesuai dengan konstitusi, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Siap Pak. Ya. Baik Pak, sebelum kita tutup, saya ingin dari Bapak nih Pak, sebagai alumni dan tenaga pengajar, memberikan satu kalimat tuh terhadap UID gitu. Oh iya, jadi UID tetap jaya, berperan aktif dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Asik. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Untoro, SMFH, atas waktunya, atas bincang-bincang kita pada siang hari ini. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada para penonton ataupun para mahasiswa yang sangat perlu materi ini kan itu Pak. Iya, betul. Ya. Bagi teman-teman yang masih memiliki unek-unek atau pertanyaan-pertanyaan seputar SKPI, teman-teman mahasiswa bisa komentar di kolom komentar bawah ini. Sebelum saya akhiri, jangan lupa like, komen, dan share video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.